Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang ayat qauliyah dan kauniyah, dan saat ini kita sudah sampai di ayat qauliyah. Apa itu ayat qauliyah? Yaitu ayat-ayat Allah yang bersumber dari ucapannya, ya, atau sumber-sumber verbal. Sumber-sumber verbal yang tertera di dalam kitab suci, dan juga wahyu yang disampaikan kepada Nabi, termasuk ucapan, perbuatan, dan tindakan-tindakan Nabi juga dianggap sebagai sumber-sumber ayat qauliyah. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Quran dikatakan ucapan Nabi dan perbuatannya termasuk wahyu juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukanlah itu hawa nafsu, melainkan apa yang diucapkan oleh Nabi juga sebagai wahyu. Nah, oleh karena itu kita anggap keduanya adalah sumber-sumber qauliyah, dan kita kategorikan ilmu berdasarkan ayat-ayat qauliyah. Yang pertama, ketika ilmu tersebut berbicara masalah yang prinsip, prinsip-prinsip agama. Prinsip-prinsip agama usuluddin, ya. Usuluddin itu berkenaan dengan prinsip-prinsip keimanan atau keyakinan. Nah, prinsip-prinsip keimanan atau keyakinan tertulis ajarannya dalam ilmu akidah, ya, ilmu akidah. Nah, ilmu akidah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keyakinan-keyakinan yang diajarkan dalam kitab suci seperti apa, dan juga diajarkan oleh para nabi itu seperti apa. Namanya keyakinan tidak berisi tentang bukti-bukti ilmiah, isinya bukan itu, melainkan apa yang harus diyakini dan apa yang tidak boleh diyakini, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan ilmu-ilmu Quran, juga prinsip daripada agama itu sendiri, ilmu-ilmu tentang Quran, ya. Ada juga ilmu-ilmu tentang hadis, ya. Ada juga ilmu tentang perilaku manusia yang bersifat zahir, itu ilmu fikih. Ilmu tentang perilaku manusia yang bersifat batin, yaitu ilmu akhlak. Kemudian ilmu tentang pengalaman spiritual dalam menjalankan ajaran-ajaran agama, dan pengalaman spiritual ketika mendekatkan diri kepada Allah, yang disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, kita akan bahas semua cabang ilmu ilmu atau ayat qauliyah secara lebih terperinci, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah ilmu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip agama, ya, yaitu ilmu akidah dan ilmu Quran serta ilmu hadis. Nah, yang pertama adalah ilmu akidah, ya, ilmu akidah, ya. Ilmu akidah dia bicara tentang keyakinan yang diajarkan oleh wahyu Allah dan Nabi, seperti apa mengajarkan tentang apa yang harus diyakini dan apa yang tidak boleh diyakini. Itu ilmu akidah. Tidak berisi bukti-bukti empirik,
namun berisi statement-statement yang harus diyakini, mulai dari eksistensi Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, kemudian makhluk-makhluknya, kemudian hari akhir, ya, hari akhir, kemudian takdir, qada dan qadar, kemudian malaikat, kemudian kitab-kitab yang diturunkan adalah wahyu, kemudian rasul-rasul yang diturunkan adalah utusan, itu harus diyakini. Jadi di dalam akidah tidak perlu, ya bukan tidak ada, tidak perlu Anda sebutkan atau Anda perlu Anda tuntut di dalamnya ada bukti-bukti ilmiah atau bukti-bukti rasional, tidak perlu, karena memang ini adalah ilmu akidah. Namanya juga akidah, ya, ikatan yang membuat kita terikat dengan suatu agama karena keyakinan, ya, karena keyakinan. Nah, masalah bukti ilmiah yang menguatkan hal-hal tersebut itu urusan lain, ya. Nah, atau juga disebut ilmu akidah juga ilmu tauhid, ya, tauhid. Nah, tauhid ini apa bedanya? Ya, bedanya pada penekanan, ya. Kalau tauhid ini menekankan pada sisi monoteistik, keyakinan akan satu Tuhan, dan tentu saja menafikan Tuhan yang lebih dari satu, ya. La ilaha, ya, tidak ada Tuhan illallah. Nah, illallah itu adalah tauhidnya, sehingga tauhid akan menguatkan keyakinan kita tentang monoteisme dalam Islam, ya, monoteisme dalam Islam atau hanyalah satu Tuhan dalam Islam, ahad, huwallahu ahad, ya. Nah, itu ilmu akidah, ya. Nah, sebetulnya ada ilmu kalam juga. Ilmu kalam, ya, itu juga bagian dari sini, ya. Ada juga ilmu kalam, namun dia lebih bersifat kepada kajian-kajian tentang tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan itu seperti apa. Jadi dia macam bukan untuk tujuannya berbeda, ya, bukan untuk menguatkan akidah, namun untuk mendeskripsikan, ya, tindakan-tindakan Allah itu, ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan yang analitik, ya. Kalau ilmu akidah, pertanyaan-pertanyaan yang sugestif. Ilmu kalam, pertanyaan-pertanyaan analitik, ya. Di manakah Allah berada, kemudian Quran itu makhluk atau kalam, dan sebagainya, ya. Nah, itu juga masuk dalam ilmu-ilmu tentang dasar-dasar agama. Nah, selanjutnya adalah ada ilmu Quran, ilmu tentang Quran. Nah, di sini ada banyak cabangnya juga, mulai dari cara membacanya, ilmu tajwid, ya, cara membaca yang betul bagaimana, dan seterusnya sampai memahaminya. Ada ilmu tafsir, ya, tafsir, interpretasi, ya, interpretasi daripada Al-Quran itu sendiri, ada ilmunya. Nah, selanjutnya adalah ilmu hadis. Nah, ilmu hadis juga sama, ya. Dia ada validasi, ya, istilahnya validasi, ilmu tentang validasi, mana hadis yang betul, mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang palsu, dan sebagainya. Kemudian ilmu tentang syarah macam tafsir, ya, semacam interpretasi yang lebih luas, atau expansions, ya, memperluas kajian dari
sebuah hadis gitu ya. Ada ilmu tentang mustalahatul hadis, ilmu tentang peristilahan ya. Uh, dictionary atau semacam ensiklopedia perhadisan ya, itu ada di situ. Nah, inilah ilmu-ilmu prinsip agama. Nah, selanjutnya ada ilmu tentang perbuatan manusia ya, ilmu tentang perbuatan manusia, al-amal. Nah, perbuatan manusia ada yang sifatnya zahiriyah ya, zahiri, ada yang sifatnya nampak, ada yang sifatnya batini ya, tidak nampak. Ada yang sifatnya bisa konkret ya istilahnya, konkret dan non konkret, abstrak, konkret dan abstrak. Nah, tindakan-tindakan manusia yang konkret itu dikaji dalam ilmu fikih ya. Dalam ilmu fikih, semua ilmu fikih itu tindakan-tindakan konkret ya, baik itu dalam perkara ibadah. Yang dikaji adalah ibadah-ibadah konkret, ibadah-ibadah perilaku. Zakat itu seperti apa, rukunnya seperti apa, ikhlasnya mah itu tidak ada kajian di situ, itu kan masuk bagian fikih. Seberapa ikhlas itu masuk bagian akhlak. Akhlak tuh yang batin ya. Kemudian tentang muamalah, interaksi sama orang ya, tentang pinjam meminjam uang, muamalah ya, transaksional itu, yang sifatnya muamalah ya, muamalah transaksional. Nah, ini diatur dalam fikih. Ada ayat kauniyah kita menggait kita untuk melakukan transaksi yang benar itu seperti apa. Perkara kamu meminjamkan uang karena kasih sayang itu bukan urusan fikih. Itu urusannya adalah meminjamkannya batil apa enggak ya, kemudian akadnya batil apa enggak dan sebagainya. Urusan meminjamkan untuk kasih sayang dan itu urusan akhlak. Sama kayak nih membalikan utang, saya balikan lebih ya, dalam fikih namanya istilah riba kan, balikannya lebih ya, karena nggak enak aja. Nah, itu masalah nggak enak aja tuh nggak ada urusan fikih gitu. Kalau mau ya kasih aja uang, jam 1 juta balikin 1 juta ya. Kalau mau beri hadiah ya lain waktu berikan hadiah misalkan gitu ya. Nah, itu lebih aman secara fikih, karena fikih itu bicara konkret. Ketika Anda kembalikan uang, pinjam 1 juta kembalikan 1.300.000, maka secara konkret itu sudah masuk dalam riba gitu ya. Nah, Anda mainkan akad misalkan 1 juta saya balikan 300 kan buat hadiah, ya bisa saja gitu ya. Tapi ya tidak etik dalam mempermainkan akad seperti itu ya. Kalau mau kembalikan 1 juta satu hari nanti ya, dia butuh atau dia ada hajat, kita beri bantuan, itu kan lebih etik. Nah, saya tidak akan perdalam itu lagi ya. Nah, jadi ya fikih yang sifatnya nadhariyah ya, nadhariyah, zahiriyah ya, yang nampak. Nah, ya termasuk juga syariah, hukum ya, syariah ya, hukum baik perdata maupun pidana itu ada guidelinesnya dalam Islam ya, lengkap. Nah, semua itu tidak mengatur yang batin, ya, tidak mengatur yang batin.
Yang batin itu ada dua kajian. Pertama adalah al-akhlak, tentang akhlak, ya. Yang kedua tentang adab. Bedanya apa? Kalau akhlak sifatnya internal, intrinsik, adab sifatnya ekstrinsik. Tapi tidak lagi bahas masalah hukum, ya. Jadi akhlak yang diekspresikan itu namanya adab, ya, akhlak yang diekspresikan. Seperti Anda misalkan mencintai atau menghormati guru di dalam akhlak, ya. Nah, adabnya apa? Ya, Anda ambilkan minuman, Anda ambilkan makanan. Nah, itu adab. Ya, itu udah itu, tapi tindakannya bukan tindakan formal, ya. Tindakan ekspresif. Ya, jadi berbeda dengan yang zahiriyah ini. Ini tindakan ekspresif. Ya, emosional ekspresif. Nah, itu adab namanya. Di ekstrinsik sifatnya ditampakkan. Kalau akhlak sifatnya intrinsik, gitu ya. Nah, seperti Anda makan, ya, makan, kan bersyukur, ya, bersyukur dalam hati, ya, menikmati dalam hati, ya. Nah, itu akhlak, syukur, ya, syukur. Nah, adabnya adalah mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu adab, mengekspresikannya itu namanya adab. Itu mengekspresikan daripada akhlak dalam hati kita namanya adab. Nah, seperti itu. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya batiniyah, itu ilmu akhlak, dan adab adalah ekspresi daripada akhlak itu sendiri. Nah, oke. Selanjutnya adalah ilmu ayat kauniyah yang berasal dari pengalaman spiritual. Jadi secara direct memang dia tidak mengkaji ayat-ayat kauliyah, ya, kauliyah. Tadi saya bilang kauniyah apa kauliyah yang sebelum tadi, ya. Nah, kalau salah dikoreksi, ya. Maksudnya kauliyah. Nah, secara direct memang bukan isinya ayat-ayat kauliyah, mengutip ayat ini, mengutip hadis ini, enggak. Tapi secara indirect, ketika orang menjalankan suatu ayat-ayat qauliyah atau menjalankan ajaran Islam dan mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, ketika seorang hamba al-abid ini, ya, mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, ini kan ya, mendekatkan diri kepada Allah tentu saja melalui kesalehan, ya, mengikuti ajaran-ajaran yang Allah turunkan, kan, gitu. Prinsip-prinsip keimanan yang Allah turunkan, ibadah-ibadah yang Allah turunkan tata caranya, kan melalui itu semua dia mendekatkan diri pada Allah. Dan itu semua kan ayat-ayat qauliyah semua, kan, dasarnya. Nah, dalam prosesnya dia mendekatkan diri pada Allah, dia memiliki pengalaman. Nah, ini experiences. Nah, dia akan mengalami sesuatu. Tentu saja itu adalah spiritual experience, ya. Bagaimana dari dia berdosa misalkan sampai dia bertaubat, sampai dia level-levelnya ada, itu dialami untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi dia indirect sifatnya, bukan pembahasan tentang ayat suci itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri, ya, bukan tentang panduan-panduan dalam Al-Quran itu sendiri, bukan, melainkan dia mengamalkan semuanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan ketika mengamalkan dan mendekatkan diri pada Allah, dia mengalami spiritual experiences. Nah, spiritual experiences ini biasanya ditulis oleh murid-muridnya, itu menulis biasanya, gitu, ya, menulis, dan tulisan-tulisannya para muridnya, atau kadang juga dia menulis secara langsung
Nah, tulisan-tulisan inilah yang berisi tentang pengalaman-pengalaman spiritual, ya. Ada dia menceritakan pengalaman spiritual, gitu ya, ditulis atau dikisahkan dan sebagainya, ya, juga kumpulan kisah-kisah yang itu nanti dinamakan ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf. Jadi ini juga bagian dari ilmu qauliyah. Kenapa? Karena untuk sampai ini dia mengamalkan ayat-ayat qauliyah kan gitu. Jadi indirect, sifatnya indirect ketimbang yang tadi tuh, yang ilmu-ilmu sebelumnya ya. Yang sifatnya direct, langsung bersumber ke sana. Tapi ini adalah ketika dia mengamalkan, dia mengalami sesuatu. Nah, pengalamannya ditulis. Nah, inilah disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, itulah kita sudah bahas semua dari mulai dari mulai ayat qauliyah sampai ayat qauliyah, semua sudah dibahas secara tuntas dan mendetail dalam beberapa part. Semoga bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.